Hi student, how are you? Nice to meet you all. Today we are going to continue our lesson with me, Mr. Kinting. Oke, namun sebelumnya seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ada kesempatan lagi untuk dapat berjumpa bersama-sama dalam pelajaran bahasa Inggris. Berkati kami semuanya, berikan semangat baru, berikan ketekunan dan kerajinan sehingga sungguh-sungguh kami dapat memahami pelajaran yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Okay. Today we are going to study about number. About number. Do you know what is number? It is usually called numerals. Numerals. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang number ataupun dalam bahasa Inggris sering juga disebut dengan numerals. Number itu adalah nomor atau angka. Numerals itu adalah kata bilangan. Ya, ada banyak kata-kata dalam bahasa Inggris. Salah satu diantaranya adalah numerals. Artinya adalah kata bilangan. Oke ya. Jadi di dalam bahasa Inggris. Ya, ada yang namanya kata bilangan ya, dan kata bilangan ini sebetulnya ada beberapa. Nah, pertama ada namanya cardinal number. Ya, kalian boleh catat ataupun kalian boleh dicatat begitu supaya nanti bisa diulangi. Jadi pertama ada namanya cardinal number. Cardinal number itu adalah bilangan yang menyatakan jumlah atau banyaknya, menyatakan jumlah ya. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu. Misalnya I have 2 cars, I have 4 marbles misalnya. Itu semuanya adalah menyatakan jumlah. Namanya adalah cardinal number. Jadi sekali lagi, cardinal number itu adalah bilangan yang menyatakan jumlah. Nah, apa saja itu? Ya, semua bilangan itu menyatakan jumlah. Jadi kita mulai dari 1 misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya ya, sampai ribuan sampai jutaan. Itu disebut adalah cardinal number karena dia menyatakan jumlah ataupun menyatakan banyaknya suatu benda. Oke ya, jadi gampang sekali. Cardinal number. Lalu yang kedua ada namanya ordinal number. Ordinal number. Apa itu? Ordinal number itu adalah bilangan yang menyatakan urutan ataupun tingkatan. Nah, dalam bahasa Indonesia sering kita sebut seperti misalnya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, seterusnya. Nah, itu namanya bilangan ordinal. Ya, dalam buku kalian tidak ada, ya, tapi kita bahas lebih mendalam sedikit ya.
Nah, itu ordinal number. Jadi, apa contohnya? Contohnya, first. Ya, kalau ditulis, ya, angka 1 di atasnya ada ST. Itu first. Lalu angka 2 di atasnya ada ND. Itu adalah second. Lalu angka 3 di atasnya ada RD. Dibaca third. Lalu angka 4 di atasnya ada TH. Itu adalah fourth. Nah, jadi bilangan ordinal itu first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Nah, pada umumnya semuanya berakhiran dengan TH di belakang. Ya, pada umumnya berakhiran dengan TH di belakang. Nah, itu diterjemahkan bukan satu. Kalau satu kan menyatakan jumlah, tapi ke satu. Ya kan, menyatakan urutan atau tingkatan. Jadi ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ya. Kalau kita buat dalam kalimat misalnya, kalian boleh mengatakan, I'm the first boy in my family. Saya anak ke-1 di keluarga saya. Saya anak laki-laki ke-1 di keluarga saya. Nah, urutannya urutan ke-1. Jumlahnya berapa? Ya 1. Atau misalnya kita buat yang lain, misalnya Tini is the second girl in his family, in her family. Ulangi. Tini is the second girl in her family. Tini adalah anak perempuan kedua di keluarganya. Nah, Tini adalah anak kedua di keluarganya. Tininya berapa? Ya, tininya 1. Tapi dia adalah urutan yang kedua. Nah, itu maksudnya. Soekarno is the first president of Indonesia. Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Who is the second? Who is the second of our president? Siapa presiden kedua kita? Soeharto, etc. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi menyatakan urutan. Nah, itu dia. Jadi saya ringkaskan karena ini memang sangat ringkas sekali. Hari ini kita belajar tentang number atau numerals. Hari ini kita belajar tentang angka atau kata bilangan. Nah, kata bilangan dalam bahasa Inggris tadi ada 2. Pertama adalah cardinal number. Cardinal number itu adalah bilangan yang menyatakan jumlah. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua, itu adalah ordinal number. Kalau ordinal number, itu adalah bilangan yang menyatakan urutan atau tingkatan. Ya, seperti tadi, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan lain sebagainya. Titik. Nah, itu saja kata bilangan. Walaupun masih ada yang lain ya. Tapi itu nanti di SMP nanti atau di SMA masih ada bilangan pecahan ya kan, masih ada bilangan desimal dan lain sebagainya. Nah, tapi itu nanti. Nah, sekarang tugas kalian ya, anak-anak kelas 2, tugas kalian adalah mengenal angka-angka itu, mengenal bilangan-bilangan itu, dan bisa mengucapkannya dengan tepat. Oke, ya, kalian bisa tirukan di rumah. Kita mulai dari awal ya. 1 itu jadi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lalu lanjutannya 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 11 sampai 20 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sampai 20. Nah, setelah sampai 20, tadi 20. Mulai lagi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 ya. 30, 30. Tapi kalau 13 itu 13. Oke ya, 30, 30. Dilanjutkan lagi. 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40, 40. Nah, sampai 40, 40. Lanjut lagi. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, 50. 50 ya. Kalau dilanjutkan 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60, 60. Lanjut lagi. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 70. 70 ya. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Nah, 80 ya. Lanjut lagi. 80 itu 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90 ya. 90. 90, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 atau 100, 100. Ya, itu ya. Sangat gampang sekali ya. Sangat gampang sekali. Nah, itulah semuanya bilangan-bilangan. Oke ya. Jadi namun ada yang harus dibedakan. Tadi kan dari 11 ya. 11, 12, 13. Kalau 13 itu 13. Tapi kalau 30 itu 30. Kalau 14 itu 14. Kalau 40 itu 40. Kalau 15 ada NN-nya di depan, di belakang. Kalau 15 itu 15. Kalau 50 itu 50. Kalau 16 itu 16. Kalau 60 itu 60. Kalau 17 itu 17. Tapi kalau 70 itu 70. Kalau 18 itu 18. Tapi kalau 80 itu 80. Kalau 19 itu 19. Tapi kalau 90 itu 90. Oke, itu ya.
Jadi kita sudah mempelajari angka-angka ini sampai 100. Kalau dilanjutkan, ya gampang. 100 tadi kan sudah 100. Mulai lagi dari awal, 101, 102, 103, 104. Lalu nanti ada 110, 111, 112. Begitu seterusnya ke sana. Sangat gampang ya. Nah, jadi di sini yang penting bagi kalian adalah cara mengucapkan angka-angka itu. Karena pada prinsipnya kalian sudah mengenal angka dalam pelajaran matematika. Nah, sekarang tinggal pengucapannya dalam bahasa Inggris, ya. Oke. Itu dia. Nah, kalau tadi yang ordinal itu semuanya itu menunjukkan tingkatan atau urutan. Jadi ke 10, ke 11, ke 12, ke 100, ke 200, ke 300, ke 1000. Nah, itu menyatakan urutannya, urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itulah tentang angka atau number, atau biasa disebut dengan numerals. Oke, itu yang pertama. Ya, jadi sekarang bukunya ini kan ada sama kalian sekarang ya. Coba kita lihat halaman 14. Ya, halaman 14. Kita lihat. Kita ucapkan satu-satu ya, supaya nanti kalian gampang. Nomor 1 itu kan 11, sudah ada. Nomor 2 itu 13. 13 itu ya. Nomor 3 itu 15, 15. Nomor 4 itu 19. 19. Nomor 5 itu 20. Nomor 6 24. Nomor 7 28. Nomor 8 30. Nah, itu ya. Itu yang saya bilang tadi. Bedakan antara nomor 2 dan nomor 8. Nomor 2 itu 13 atau 13. Nomor 8 itu 30. Itu 30. Kemudian nomor 9 31. Nomor 10 37. Nah, itu dia. Itu pada halaman 14. Nanti pada halaman 15 kalian bisa ya menjodohkan dengan membuat tanda panah. Gampang sekali. Gampang sekali. Nah, lalu tadi kita kan memberitahu bahwa bilangan itu menyatakan jumlah. Menyatakan jumlah apa? Ya, menyatakan jumlah benda. Ya, apa saja. Pokoknya banyaknya benda. Nah, lalu apa kata tanya untuk menanyakan jumlah benda? Untuk menanyakan jumlah benda. Nah, kata tanya untuk menanyakan jumlah ataupun angka tadi itu adalah how many. How many. How many itu artinya berapa banyak. How many. Misalnya, how many pen do you have? How many pen do you have? Berapa pulpen yang kamu punya? Misalnya, I have one. I have one. Nah, jadi untuk menanyakan berapa banyak tadi, berapa banyak apakah benda atau apapun itu, kata tanyanya adalah how many, ya, how many. Nah, makanya misalnya how many pen do you have? I have one. How many books do you have? Berapa buku yang kamu punya? Nah, coba perhatikan halaman 16. Ya. Ini dia cara untuk menanyakan banyaknya suatu benda, ya. Maka di sini seperti nomor 1 misalnya, how many dolls do you have? Berapa banyak atau berapa boneka yang kamu punya? Ya kan? How many dolls do you have?
Kalian bisa jawab, I have 2. Misalnya, saya punya 2. Number 2, ya. Halaman 16. How many bikes does he have? How many bikes does he have? Berapa banyak sepeda yang dia punya? Misalnya, he has 4. Dia punya 4. Misalnya gitu ya. Oke, nomor 3 misalnya. Nomor 3 misalnya. How many balloon does he have? How many balloon does he have? Berapa balon yang dia punya? Misalnya, she has 10 misalnya. Nomor 4. How many toy cars does he have? Berapa banyak mobil mainan yang dia punya? Misalnya, he has 5 misalnya ya. Nomor 5 misalnya. How many kites do we have? How many kites do we have? Berapa banyak layangan yang kita punya? Misalnya, we have 3 misalnya, lain-lain seperti ini. Ya, itu ya bagian F halaman 16. Nah, lalu kita lihat satu lagi. Ini kayaknya udah pernah dipelajari. Nah, coba diperhatikan halaman 17 bagian H di bawah ya, bagian H di bawah. Fill in the blanks with there is or there are. Nah, kalian waktu itu kalau tidak salah sudah pernah diberitahu ini ya. There is dan there are. There is dan there are. There is artinya ada, tapi kalau bendanya hanya satu. Kalau there are itu artinya juga ada, tapi kalau bendanya lebih daripada satu. Maka saya katakan begini. There is a pen. There is a pen. Artinya apa? Ada satu buah pulpen. Nah, lalu kalau saya katakan begini, there are 2 books. There are 2 books, ya. There are 2 books. Ada 2 buku. Nah, ya, jadi ingat bahwa there is itu artinya ada, tapi kalau bendanya hanya satu. There are itu juga artinya ada, tapi kalau bendanya lebih daripada satu. Makanya kalau kita misalnya buat contohnya bagian H nomor 1 itu, di situ kan ada titik-titik atau bla bla bla, 2 swings. Swing itu sayap, ya kan? 2 swing, 2 sayap. Jadi kita membuat kalimat begini, ada 2 sayap. Maka kita mengatakan apa? There are 2 swings. There are 2 swings. Ada 2 sayap. Kenapa pakai there are? Karena lebih dari 1. Nah, kalau nomor 2 misalnya, ini pasti there is 1 slate. There is 1 slate. Ada sebuah seluncuran, ya, apa itu? Perosotan kalau bahasa Sundanya. Nah, itu dia. Itu ya. Oke, jadi gampang sekali pembelajaran kita dan juga sangat pendek. Saya simpulkan, hari ini kita belajar tentang kata bilangan atau nomor atau angka. Terdiri dari 2. Ada namanya cardinal number yang menyatakan jumlah, ada ordinal number menyatakan urutan. Oke, cara menyebutnya nanti kalian latihannya. Lalu cara untuk menanyakan banyaknya itu ada kata tanyanya, yaitu how many. How many. Kalau bendanya dapat dihitung itu how many. Ada lagi nanti kalau bendanya tidak dapat dihitung itu how much. How much. Seperti misalnya air, kan tidak bisa dihitung air kan,
Tidak bisa satu air, dua air, nggak bisa. How much? Atau susu, ya. How much? Tidak bisa. Lalu apa lagi? Tinta, ya, how much? Uang sendiri dikategorikan adalah benda yang tak dapat dihitung. Karena kita menghitungnya, tidak mungkin kita katakan satu uang, dua uang. Maka untuk menanyakan jumlah uang, itu adalah how much? How much money do you have? Tapi kalau buku, karena dapat dihitung satu buku, dua buku, itu how many? How many books do you have? Nah, itu kata tandanya how many. Lalu sedangkan yang terakhir tadi adalah tentang there is, artinya ada, bila bendanya satu. Lalu there are, artinya ada, bila bendanya lebih dari satu. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Dan kepada kalian semua, terutama juga kepada orang tua, catat ini baik-baik karena sering sekali ditanyakan tugas-tugas seperti begitu ya. Nah, jadi tugas kalian ya kelas 2 seluruhnya itu adalah dari LKS Joyful ini halaman 14 ya, halaman 14 bagian D ya, dengarkan. Catat ya. Halaman 14 bagian D, halaman 15 bagian E, halaman 16 bagian F, halaman 17 bagian G, halaman 19 bagian J dan K, dan halaman 20 bagian L. Halaman 20 bagian L. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan. Kelihatannya banyak, tapi di sini ya tidak banyak ya. Hanya sedikit-sedikit saja menulisnya ya. Jadi tolong kalian kerjakan tugas-tugas ini. Dan hari ini kan tanggal 8 September ya. Tanggal 8 September nanti akan dikumpulkan hari Senin depan. Hari Senin depan. Ya, tanggal berapa itu ya? Pokoknya hari Senin depan nanti akan dikumpulkan yang di ke TCI dan ke baik. Oke, baik, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Saya tetap memberi semangat supaya kalian sungguh-sungguh dalam belajar mengerjakan tugas-tugas ini, sehingga dengan demikian pemahaman akan tetap bertambah dari hari ke hari. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah mengakhiri pelajaran kami. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini sungguh-sungguh berguna bagi kami. Terpuji nama-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin.